Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan etika profesi dan skeptisisme profesional auditor. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini dengan tema etika profesi dan skeptisisme profesional auditor, kita akan membahas mengenai prinsip dasar dalam etika profesi auditor. Lalu kita lanjutkan dengan bahasan mengenai kode etik profesi akuntan publik dan juga akan membahas betapa pentingnya etika itu dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skeptisme profesional dan penerapan skeptisme profesional tersebut dalam proses audit. Lalu dilanjutkan dengan bahasan antara hubungan etika, skeptisme, dan independensi auditor. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan tantangan etika dan dilema profesional dalam proses audit. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit itu merupakan salah satu fungsi penting dalam dunia bisnis dan keuangan, di mana hasil audit ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Nah, dalam menjalankan tugasnya, tentunya auditor itu tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan mengenai laporan keuangan tersebut itu secara akurat, tetapi juga harus menjaga terhadap kepercayaan publik mengenai profesi mereka sebagai auditor. Dua konsep utama yang menjadi pondasi terkait dengan profesi auditor ini adalah berkenaan dengan etika profesi dan skeptisme profesional, di mana etika profesi ini menjadi pedoman moral bagi auditor untuk mendorong para auditor dalam bertindak jujur, objektif, kompeten, dan menjaga kerahasiaan serta bersikap profesional. Sementara skeptisme profesional ini menuntut seorang auditor untuk selalu bersikap kritis dan waspada serta tidak mudah menerima informasi tanpa adanya bukti yang memadai dan juga mampu mendeteksi terhadap adanya potensi kesalahan atau adanya kecurangan. Dalam penggabungan etika profesi dan skeptisme profesional ini, tentunya tidak hanya meningkatkan kualitas audit, tetapi juga memastikan bahwa auditor itu dapat bekerja secara independen, objektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, maka penerapan kedua prinsip tersebut, yaitu etika profesi dan skeptisme profesional audit ini, tentunya menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas profesi auditor dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, etika profesi dan skeptisme profesional auditor ini merupakan landasan utama dalam pelaksanaan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya.
Dalam hal ini tentunya auditor itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip etika seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Selain itu, penerapan skeptisme profesional ini juga diperlukan agar auditor itu selalu bersikap kritis dan tetap waspada terhadap segala bentuk kemungkinan adanya salah saji material atau adanya kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Dan dengan memadukan etika profesi dan skeptisme profesional ini, tentunya auditor itu dapat menjaga independensi, meningkatkan kualitas audit, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Sedangkan terkait dengan etika profesi auditor, ini merupakan seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Nah, etika profesi ini tentunya bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik, integritas profesi, dan tentunya menghasilkan kualitas audit. Nah, etika profesi auditor ini juga dimaknai sebagai seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya, guna menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan publik. Nah, etika profesi auditor ini tentunya menuntut auditor untuk bersikap jujur, independen, kompeten, dan menjaga kerahasiaan informasi klien serta bertindak sesuai dengan standar profesi dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan penerapan etika profesi ini secara konsisten, tentunya auditor ini akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas, menghindari konflik kepentingan, dan tentunya mempertahankan kredibilitas serta reputasi profesi auditor di mata masyarakat. Sedangkan terkait dengan prinsip-prinsip etika profesi auditor, ini merupakan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah, umumnya terkait dengan prinsip etika profesi auditor ini mengacu pada kode etik profesi akuntan, yang mana prinsip-prinsip tersebut itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah terkait dengan integritas, di mana dalam hal ini auditor itu harus bersikap jujur, tegas, dan bertanggung jawab dalam semua hubungan profesional serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepercayaan publik. Dan prinsip yang kedua yaitu berkenaan dengan objektivitas, di mana dalam hal ini auditor itu harus bebas dari benturan kepentingan, bias, ataupun tekanan pihak lain sehingga dapat memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak. Dan prinsip yang ketiga yaitu terkait dengan kompetensi profesional dan kehati-hatian, di mana dalam hal ini auditor itu wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai serta melaksanakan tugas dengan cermat sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Dan prinsip yang keempat dalam etika profesi auditor ini adalah terkait dengan kerahasiaan, di mana dalam hal ini auditor itu harus menjaga informasi yang diperoleh selama penugasan dan tidak mengungkapkannya tanpa izin kecuali diwajibkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan prinsip yang terakhir yang kelima adalah terkait dengan perilaku profesional, di mana dalam hal ini auditor itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat merusak citra serta martabat dari profesi auditor. Nah, itulah 5 prinsip dalam etika profesi auditor
di mana prinsip-prinsip tersebut itu menjadi dasar dalam menjaga kualitas audit dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Sedangkan terkait dengan kode etik profesi akuntan publik, ini merupakan pedoman perilaku yang dalam hal ini mengatur mengenai sikap dan tindakan akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah, keberadaan dari kode etik ini tentunya sangat penting untuk menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dari akuntan publik, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan laporan keuangan. Tentunya dalam prakteknya, akuntan publik ini tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus mematuhi nilai-nilai etika agar setiap jasa profesional yang diberikan itu dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi akuntan publik ini menjadi dasar utama dalam menjaga kualitas profesi dan mempertahankan kepercayaan publik. Nah, kode etik profesi akuntan publik ini merupakan seperangkat prinsip atau seperangkat nilai dan aturan perilaku yang mengatur bagaimana akuntan publik ini harus bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah, kode etik ini tentunya disusun untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin kualitas jasa profesional serta melindungi terhadap kepentingan dari pengguna laporan keuangan. Nah, kode etik profesi akuntan publik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang dalam hal ini memastikan bahwa akuntan publik ini menjalankan tugasnya secara etis, objektif, dan bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik ini tetap terjaga. Kode etik profesi akuntan publik ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga sebagai pondasi bagi independensi dan kredibilitas bagi seorang auditor. Karena dengan menerapkan kode etik secara konsisten, tentunya auditor itu akan dapat menghasilkan laporan keuangan atau laporan audit yang objektif, andal, dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Nah, terkait dengan kode etik profesi akuntan publik ini, biasanya mencakup pada prinsip-prinsip utama dalam kode etik profesi akuntan publik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Untuk mempelajari lebih jelas mengenai kode etik profesi akuntan publik, maka dapat mempelajarinya pada pedoman yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berkaitan dengan kode etik profesi akuntan publik. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pentingnya etika profesi ini dalam pelaksanaan audit. Di mana kita ketahui bahwa etika ini memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan audit karena audit itu tidak hanya berkaitan dengan teknik pemeriksaan saja, tetapi juga dengan kepercayaan publik terhadap hasil audit itu sendiri. Nah, etika ini merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan audit karena tanpa adanya etika profesi, tentunya hasil audit akan kehilangan makna dan kepercayaan publik tentunya juga akan runtuh. Nah, oleh karena itu, auditor ini harus selalu menjunjung tinggi terhadap kode etik profesi dalam setiap tahapan auditnya. Etika dalam audit itu bukan hanya sekedar aturan tertulis saja,
tetapi merupakan nilai moral yang harus diterapkan secara konsisten. Kenapa? Karena tanpa adanya etika, tentunya kualitas audit ini akan menurun dan kepercayaan terhadap profesi auditor akan hilang. Etika dalam audit ini sangat penting karena auditor itu memiliki tanggung jawab besar terhadap banyak pihak, bukan hanya kepada klien tetapi juga kepada masyarakat luas yang membutuhkan atau berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit tersebut. Nah, hasil audit ini sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga jika auditor dalam hal ini tidak beretika dalam pelaksanaan auditnya, tentunya dampaknya bisa sangat merugikan terhadap masyarakat. Sedangkan terkait dengan peran etika dalam menjaga integritas dan profesionalisme auditor, itu yang pertama menunjukkan bahwa etika pada prinsipnya adalah membantu auditor bertindak jujur dan bertanggung jawab. Nah, auditor dalam hal ini menjunjung etika dalam melaporkan temuan dengan bentuk apa adanya, baik itu menguntungkan maupun merugikan terhadap pihak yang diaudit. Nah, kejujuran ini tentunya menjadi kunci agar laporan audit itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan yang kedua, etika ini mendorong auditor untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, di mana profesionalisme itu terlihat dari cara auditor dalam bekerja dengan kompeten, teliti, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau imbalan tertentu. Dan yang ketiga, etika dalam hal ini berperan dalam melindungi kepentingan publik, di mana auditor itu bukan hanya bekerja untuk perusahaan, tetapi juga untuk pihak-pihak lain seperti investor, pemerintah, dan masyarakat. Tentunya dengan etika yang kuat, auditor itu membantu dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah etika ini membantu auditor dalam menghindari konflik kepentingan. Jika auditor ini memiliki hubungan pribadi atau kepentingan tertentu dengan klien, maka objektivitas ini tentunya dapat terganggu. Oleh karena itu, etika ini menjadi pedoman agar auditor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tersebut, sehingga dapat menghindari terhadap adanya konflik kepentingan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa etika itu sangat penting dalam pelaksanaan audit, di mana yang pertama yaitu tentunya menjaga independensi dan objektivitas. Nah, dalam hal ini auditor itu harus bersikap independen dan objektif agar penilaiannya itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan klien, ataupun pihak lainnya. Dan tanpa etika, tentunya auditor itu akan berisiko dalam memberikan opini yang bias dan tidak mencerminkan terhadap kondisi yang sebenarnya. Sehingga perlu adanya etika dalam pelaksanaan audit tersebut. Dan alasan yang kedua yaitu tentunya meningkatkan kredibilitas dari laporan audit, di mana kita ketahui bahwa laporan audit yang disusun itu berdasarkan pada prinsip etika, tentunya akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Nah, kepercayaan ini tentunya sangat bergantung pada integritas dari auditor itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mencegah terhadap kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, di mana dalam hal ini etika itu berfungsi sebagai pedoman moral untuk mencegah auditor terlibat dalam praktek yang tidak jujur, seperti manipulasi temuan,
penerimaan suap, ataupun pengungkapan informasi yang tentunya dapat menyesatkan. Alasan berikutnya terkait mengapa etika itu sangat penting dalam pelaksanaan audit, yaitu menjaga kerahasiaan informasi, karena dalam proses audit tentunya auditor itu memperoleh akses ke informasi yang bisa saja sifatnya sensitif. Oleh karena itu, etika menuntut auditor untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan dari pihak lainnya. Yang berikutnya terkait dengan alasan mengapa etika sangat penting dalam pelaksanaan audit adalah tentunya mematuhi standar profesi dan peraturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini kode etik profesi audit seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional, ini tentunya memastikan bahwa audit itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku dan hukum yang mengikat. Sehingga pelaksanaan audit itu mematuhi terhadap standar profesi dan peraturan yang berlaku. Dan yang berikutnya terkait dengan alasan mengapa etika itu sangat penting dalam pelaksanaan audit, yaitu melindungi terhadap reputasi profesi auditor. Kenapa? Karena pelanggaran etika oleh satu auditor tentunya dapat merusak citra seluruh profesi auditor tersebut. Oleh karena itu, penerapan etika akan membantu dalam menjaga martabat dan keberlanjutan dari profesi auditor tersebut. Nah, itulah beberapa alasan mengapa etika itu sangat penting dalam pelaksanaan audit. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan skeptisme profesional, di mana skeptisme profesional ini merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Nah, skeptisme profesional audit ini tentunya merupakan sikap auditor yang seharusnya selalu kritis, waspada, dan mempertanyakan setiap bukti serta informasi yang diperoleh selama proses audit tersebut. Nah, sikap ini tentunya menuntut terhadap auditor untuk tidak langsung menerima pernyataan ataupun dokumen dari pihak yang diaudit tanpa melakukan pemeriksaan dan evaluasi yang memadai. Nah, skeptisme profesional ini tentunya diperlukan untuk mendeteksi adanya salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun disebabkan oleh adanya kecurangan. Dengan menerapkan skeptisme profesional ini, tentunya auditor akan lebih berhati-hati dalam menilai keandalan dari bukti audit dan membuat pertimbangan profesional yang objektif. Nah, sikap skeptisme ini harus diterapkan secara konsisten pada seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit tersebut. Tentunya auditor itu harus tetap dalam menjaga sikap profesional dan objektivitasnya tanpa prasangka, tetapi juga tidak mudah percaya terhadap informasi yang diperoleh tanpa adanya bukti yang jelas. Dalam praktek audit, skeptisme profesional ini tercermin dari kemampuan auditor untuk menilai bukti secara objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap manajemen ataupun pengalaman audit sebelumnya. Nah, dalam hal ini auditor itu dituntut untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan apakah bukti yang diperoleh itu sudah cukup dan relevan. Penerapan skeptisme profesional ini juga membantu auditor dalam menghindari overconfident atau rasa yang terlalu yakin terhadap penilaian awal. Dengan sikap skeptisme ini tentunya
auditor akan lebih terbuka untuk mengevaluasi kembali terhadap temuan audit dan melakukan prosedur tambahan jika hal tersebut itu diperlukan. Nah, selain itu, skeptisme profesional ini berperan penting dalam menjaga independensi auditor. Kenapa? Karena auditor itu tidak mudah terpengaruh oleh adanya tekanan atau adanya hubungan pribadi atau mungkin adanya kepentingan tertentu dari pihak yang diaudit. Sehingga dibutuhkanlah yang namanya peran skeptisme profesional untuk menjaga independensi dari auditor dalam pelaksanaan audit tersebut. Sedangkan terkait dengan penerapan skeptisme profesional dalam proses audit ini, di mana kita ketahui bahwa skeptisme profesional ini merupakan sikap penting yang harus diterapkan oleh auditor dalam setiap tahapan proses auditnya. Nah, sikap ini tentunya menuntut auditor untuk selalu bersikap kritis, waspada, dan tidak mudah menerima informasi tanpa bukti yang memadai. Nah, penerapan skeptisme profesional ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit dan mengurangi resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, terkait dengan penerapan skeptisme profesional dalam proses audit ini, ada beberapa tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah tahap perencanaan audit. Pada tahap perencanaan audit ini tentunya auditor itu menerapkan skeptisme profesional dengan cara mengidentifikasi dan menilai resiko audit secara cermat. Dan dalam hal ini auditor tentunya mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan berdasarkan pada pemahaman terhadap bisnis klien, sistem pengendalian internal, serta kondisi lingkungan usaha dari klien yang diaudit tersebut. Tahapan berikutnya adalah terkait dengan tahap pelaksanaan audit, di mana pada tahap pelaksanaan audit ini, skeptisme profesional itu tercermin dari cara auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Dalam hal ini, auditor itu tidak hanya tergantung pada penjelasan manajemen saja, tetapi juga melakukan verifikasi melalui pengujian dokumen, konfirmasi pihak ketiga, dan juga prosedur audit lainnya. Dan jika ditemukan kejanggalan, maka dalam hal ini auditor itu akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu tentunya tahap evaluasi dan pelaporan audit, di mana pada tahap evaluasi dan pelaporan audit ini, auditor itu menggunakan skeptisme profesional dalam menilai kecukupan dan ketepatan bukti yang telah diperoleh. Dan auditor tentunya dalam hal ini harus memastikan bahwa kesimpulan dan opini audit yang diberikan itu benar-benar didasarkan pada bukti yang objektif dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dengan penerapan skeptisme profesional yang konsisten dalam proses audit, tentunya auditor akan dapat menjaga independensi, objektivitas, dan keandalan dari hasil audit. Nah, oleh karena itu, skeptisme profesional ini merupakan elemen kunci dalam menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Nah, penerapan skeptisme profesional yang baik ini akan meningkatkan kualitas audit dan membantu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Tanpa sikap skeptisme, tentunya auditor akan berisiko dalam mengabaikan kesalahan atau kecurangan yang dapat berdampak besar bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, skeptisme profesional ini bukan berarti bersikap curiga yang berlebihan, melainkan merupakan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan yang seimbang. Nah, auditor yang menerapkan skeptisme profesional secara konsisten tentunya akan mampu menghasilkan audit yang lebih andal
dan berkualitas. Berikut ini adalah terkait dengan hubungan etika profesi auditor, skeptisme profesional, dan independensi auditor, di mana dalam hubungan tersebut kita ketahui etika auditor atau etika profesi auditor ini menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas auditnya. Nah, kode etik profesi auditor ini mengatur prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dan dengan berpegang pada etika tersebut tentunya auditor itu akan mampu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi terhadap standar yang berlaku. Sedangkan terkait dengan skeptisme profesional, ini merupakan sikap kritis dan kewaspadaan auditor dalam menilai bukti audit. Nah, sikap skeptisme profesional ini tentunya mendorong auditor untuk tidak mudah menerima informasi dari pihak yang diaudit tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai. Nah, skeptisme profesional ini tentunya akan membantu auditor dalam mendeteksi potensi salah saji dan kecurangan sehingga keputusan yang diambil itu akan lebih objektif. Nah, sedangkan terkait dengan independensi auditor, ini merupakan kemampuan auditor untuk bersikap bebas dari pengaruh atau mungkin adanya tekanan pihak manapun, baik secara mental maupun dalam penampilan. Oleh karena itu, independensi ini memungkinkan auditor untuk memberikan penilaian yang tidak bias dan tidak memihak kepentingan tertentu. Terkait dengan hal tersebut, yaitu mengenai hubungan etika, skeptisme, dan independensi auditor, maka tiga hal tersebut, baik itu etika, skeptisme profesional, ataupun independensi auditor, itu merupakan tiga pilar utama yang saling berkaitan dalam profesi auditor. Dan ketiganya ini berperan penting dalam menjamin kualitas audit serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Nah, etika skeptisme profesional dan independensi auditor ini tentunya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena ketiganya merupakan pondasi utama dalam menghasilkan audit yang berkualitas, objektif, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit tersebut. Nah, hubungan antara etika, skeptisme, dan independensi auditor ini tentunya sangat erat, di mana etika ini akan menjadi dasar bagi terbentuknya independensi dan skeptisme profesional. Auditor yang menjunjung tinggi terhadap etika tentunya akan menjaga independensinya dan menerapkan skeptisme secara konsisten. Sebaliknya, tanpa independensi, skeptisme profesional tentunya sulit diterapkan secara efektif dan tanpa etika, independensi serta skeptisme profesional ini tentunya akan kehilangan maknanya. Maka ketika pilar tersebut yaitu etika, skeptisme, dan independensi itu harus ada dalam pelaksanaan audit. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan tantangan etika dan dilema profesional, di mana kita ketahui bahwa dalam praktek audit, auditor itu seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan etika dan dilema profesional yang dapat mempengaruhi terhadap objektivitas, independensi, dan kualitas audit itu sendiri. Nah, tantangan ini tentunya muncul karena auditor itu harus menyeimbangkan antara kepentingan klien, standar profesi, dan kepentingan publik. Dan dalam hal ini, tantangan etika dan dilema profesional ini merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari profesi auditor.
Dan kemampuan auditor dalam menghadapi dilema secara etis ini tentunya akan meningkatkan terhadap kualitas audit, menjaga independensi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi auditor itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama terkait dengan etika dan dilema profesional dalam menjalankan proses audit, di mana yang pertama tantangannya adalah berupa tekanan dari klien ataupun manajemen, di mana kita ketahui bahwa auditor itu kadang dihadapkan pada permintaan untuk menyesuaikan temuan audit agar laporan keuangan itu terlihat lebih menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan dilema antara menjaga integritas dan profesionalisme atau memenuhi permintaan klien demi hubungan bisnis ke depannya. Nah, menyerah pada tekanan yang semacam ini, yaitu tekanan dari klien ataupun manajemen, ini tentunya dapat merusak terhadap independensi auditor dan menurunkan terhadap kredibilitas dari laporan audit tersebut. Dan tantangan yang kedua yaitu terkait dengan konflik kepentingan, di mana kita ketahui bahwa konflik kepentingan ini merupakan tantangan lain yang sering dihadapi oleh auditor, dan dalam hal ini auditor itu dapat memiliki hubungan pribadi, finansial ataupun profesional dengan pihak yang diaudit, yang tentunya berpotensi untuk mempengaruhi objektivitas, penilaian, dan pengambilan keputusan. Sehingga dalam situasi seperti ini, auditor itu harus menimbang antara tetap melanjutkan penugasan atau menolak tugas audit untuk menjaga integritas dan reputasi profesinya. Tantangan berikutnya terkait dengan etika dan dilema profesional dalam pelaksanaan audit adalah terkait dengan kerahasiaan informasi, di mana kita ketahui auditor ini memiliki akses ke data dan informasi sensitif yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk beberapa kasus, biasanya auditor itu perlu untuk menyeimbangkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien dengan kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran atau adanya kecurangan atau mungkin adanya ketidakpatuhan dari klien tersebut terhadap hukum yang berlaku. Nah, penanganan informasi yang tidak tepat tentunya dapat menimbulkan resiko hukum dan merusak terhadap reputasi auditor. Dan yang berikutnya terkait dengan tantangan etika dan dilema profesional adalah berkenaan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Sebagaimana kita ketahui, tekanan untuk menyelesaikan audit dengan cepat ini tentunya dapat mendorong auditor untuk mengurangi prosedur pemeriksaan atau mempercepat terhadap pengujian bukti. Hal ini tentunya akan menimbulkan dilema antara efisiensi dan kepatuhan terhadap standar audit, yang jika tidak ditangani dengan baik, tentunya dapat menurunkan kualitas hasil audit itu sendiri. Dan yang terakhir terkait dengan tantangan etika dan dilema profesional itu berkenaan dengan keputusan profesional yang sulit, di mana kita ketahui kadangkala auditor itu seringkali menghadapi keputusan profesional yang kompleks. Nah, situasi yang ambigu, bukti yang tidak lengkap, atau interpretasi standar audit yang tidak jelas, ini menuntut auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dengan hati-hati. Nah, kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tentunya akan dapat merusak terhadap reputasi auditor dan kredibilitas profesi secara keseluruhan. Berikut ini adalah terkait dengan strategi atau cara untuk menghadapi tantangan etika dan dilema profesional tersebut.
Yang pertama adalah tentunya auditor itu harus mematuhi terhadap kode etik profesi agar menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Dan yang kedua yaitu tentunya menerapkan skeptisme profesional dengan cara tetap kritis dan objektif dalam mengevaluasi terhadap bukti audit yang diperoleh. Dan yang ketiga yaitu menjaga independensi dengan cara memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh auditor itu tidak dipengaruhi oleh pihak luar atau kepentingan pribadi dari auditor tersebut. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan dokumentasi yang tepat, yaitu dengan mencatat pertimbangan profesional dan keputusan yang diambil sebagai bukti integritas. Nah, itulah langkah-langkah atau strategi yang dapat dilakukan oleh auditor dalam menghadapi tantangan etika dan dilema profesional. Ini tentunya dilakukan untuk memastikan hasil audit itu tetap objektif, berkualitas, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Sebagai kesimpulan dari materi etika profesi dan skeptisme profesional auditor ini, dapat kita pahami bahwa etika profesi dan skeptisme profesional ini merupakan dua pondasi utama yang saling melengkapi dalam praktek audit. Nah, etika profesi ini menjadi pedoman moral bagi auditor dan mendorong auditor untuk bertindak jujur, objektif, kompeten, dan menjaga kerahasiaan serta bersikap profesional dalam setiap tahap auditnya. Nah, sedangkan skeptisme profesional ini tentunya menuntut auditor untuk selalu kritis, waspada, dan tidak mudah menerima informasi tanpa bukti yang memadai. Nah, terkait dengan kedua prinsip tersebut, yaitu etika profesi dan skeptisme profesional, ini berperan penting dalam menjaga independensi, objektivitas, dan kualitas audit, serta tentunya membangun kepercayaan publik terhadap hasil audit itu. Nah, dalam hal ini, auditor yang menerapkan etika dan skeptisme profesional secara konsisten tentunya akan mampu dalam mendeteksi potensi kesalahan ataupun kecurangan dan membuat keputusan profesional yang tepat dan menghasilkan laporan audit yang andal. Sehingga integritas etika profesi dan skeptisme profesional ini tidak hanya meningkatkan kualitas audit, tetapi juga memperkuat terhadap reputasi dan kredibilitas dari profesi auditor di mata klien, di mata regulator, dan juga di mata masyarakat secara luas. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil terkait dengan materi etika profesi dan skeptisme profesional auditor. Sebagai penutup, untuk lebih memahami mengenai materi etika profesi dan skeptisme profesional audit dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini, maka materi itu dapat dipelajari atau di-download pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.